dengan ormas yang mengatakan membela Islam. Kenapa? Karena kalau mereka membela Islam berarti mereka lebih hebat daripada Islam. Makanya ngawur, apa-apa dibela. Hukum di Monas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Topaknya di Gelora Bung Karno. Allahu Akbar. Subuhan mubeng. Lempar jumlahnya Bawaslu. Potong rambut tahannya di Mabes Polri. Ini namanya bukan kaum muslimin, tetapi kaum monaslimin. Saya dapat iklannya, saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut Ustaz, nanti terjebak ke dalam. Ustaz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu Ustaz, antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, ulama harus mengerti. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Penguasa, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ulama ulama yang jahat. Bagaimana sifatnya? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan, perdagangan. Yabi'una min umara'i zamanihim, dan mereka menjual agama ini kepada siapa? Umara, pemimpin-pemimpin mereka. Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan, dipolesnya fatwa, dipolesnya pendapat-pendapat, dipolesnya ayat-ayat, pakai hadis-hadis, karena dia berilmu. Untuk apa? Tijaratan, barang dagangan. Yabi'una, dijualnya kepada siapa? Dijualnya min umara, kepada pemimpin zamanihim, di zaman yang hidup. Untuk apa? Ribahan li anfusihim, untuk keuntungan pribadi, ormas, partai, kepentingan sesaat. Ini yang terjadi sekarang. Bingung umat ini menengok. Partai Islam, lambang Islam, kenapa menjual fatwa? Kenapa mendukung pemimpin kafir? Heran orang. Subuh nih jawabannya. Inilah jihadisnya. Jangan heran saudaraku, Nabi sudah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Bahkan ustadz-ustadz kita yang lurus-lurus pun hampir terjebak. Saya dapat iklannya, saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut ustadz, nanti terjebak ke dalam. Ustadz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu ustadz, antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, ulama harus mengerti. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu. Al-juhala bilibasil ulama, mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama, tapi isinya adalah syaitan. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda ini. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itu lah. Kalau rambut ustadznya gitu, rambut anak muda, wow, pakai baju kaos, pakai airpod. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda ini penghuni neraka gitu. Tak berapa lama digulungnya airpodnya, masuknya ke depan, duduk dia,
dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Takkan saya minta maaf ya, udah tadi sudah selesai. Ternyata casingnya setan, isinya malaikat. Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Bajunya jubah, isinya setan. Bapak-bapak yang berjubah jangan tersinggung, bagus sudah. Baik. Memakai ayat-ayat, dipakai tafsir. Saya sudah baca tafsir ini, sudah baca tafsir ini. Nabi sudah mengatakan, ulama usul, mereka nanti akan muncul, kata Nabi SAW, yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, dijadikannya agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Siapa yang mau beli fatwa ini, siapa yang mau beli pendapat ini, saya sudah godokkan ini dari kitab usul fikih, dari kitab fikih, dari qawaidul fikih, dari tafsir klasik, dari tafsir ini saya sudah baca. Bahasa Arab mantap, balaghah oke, nahunya hebat, menghafalnya mantap. Tapi untuk apa? Yabi'una, mereka jual barang ini karena ada kepentingan di balik itu, simbiosis mutualisme. Ada yang punya barang ingin keuntungan, ada yang punya uang dan ingin memanfaatkan ini. Maka umat Islam yang tidak punya pendidikan hanyut bagaikan kiambang, kemana air deras kesanalah dia pergi. Dengan nama ormasnya, dengan nama besarnya, dengan kiai haji profesor doktor, dengan nama melambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai kita di zaman itu rasanya sudah, maka balik kepada tuntunan. Betul kata Nabi, man ya'ish ba'di, kalau kalian hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan menengok silang pendapat, bermacam-macam ikhtilafan katsira. Bagaimana nanti kami ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, pegang sunnahku, tengok aturan yang sudah aku buat. Wa alaikum bisunnati, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ikut sunnahku, ikut sunnah khulafa' rasyidin yang memberikan jalan pencerahan. Dengan jalan itu kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Abdu 'alaiha bin nawajiz. Kalau kalian sudah dapat, gigit pakai gigi geraham. Petir menyambar, kilat nampak, tapi dia tak akan lepas. Kenapa? Karena kalian sudah mengetahui kebenaran. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat tak akan dapat menyesatkan kalian. Dengan syarat apa? Idza tadaitum, kalau kalian tahu jalan. Kalau kalian tahu jalan, maka tak ada satupun yang dapat menyesatkan kalian. Tapi kalau kalian tak tahu jalan, banyak super taksi yang akan membuat kalian mutar-mutar.